Oke, selamat pagi. Hari ini tanggal 12 April 2023. Kita akan ngobrol apa hari ini? Oke, mungkin saya akan melanjutkan obrolan kemarin tentang pembelajaran arsitektur Nusantara. Kalau rekan-rekan perhatikan atau bisa melihat tentang materi arsitektur Nusantara, di situ menghadirkan arsitek Belanda. Mungkin ada pertanyaan, mengapa harus arsitek Belanda yang dihadirkan, mengapa tidak arsitek eh, Indonesia saja? Toh bicaranya kan tentang Nusantara. Ini yang sering ditanyakan atau sering diduga apa ya sudut pandangnya. Kenapa harus ada arsitek Belanda di materi di situ? Oke, mungkin akan saya jawab secara agak cukup panjang lah, kita punya waktu sekitar 30 menit sebelum saya sampai ke kampus. Sampai ya, coba nyetir, sambil nyetir lah. Oke, kenapa hadir uh, arsitek Belanda? Logikanya gini, arsitek Belanda dengan pendidikan sebagian besar di Belanda. Jadi ada beberapa yang lahir di Hindia Belanda, namun ketika mulai menapaki pendidikan tingginya, bahkan dari ketika mereka sudah berada di Hindia Belanda, mereka juga mendapat pendidikan, tapi pendidikan yang dilakukan oleh uh, pemerintah Hindia Belanda yang memang dikhususkan untuk para keturunan Belanda, dan ada beberapa yang diperbolehkan uh, warga pribumi, tapi kalau tidak lingkungan keraton atau warga terpilih, warga yang punya punya kemampuan lebih. Beberapa contohnya kayak Soekarno dan segala macam, dan beberapa tokoh tokoh kemerdekaan kita adalah orang-orang terpilih atau memang punya privilege khusus mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Namun setelah mereka memilih untuk pendidikan tingginya, biasanya mereka kemudian berangkat ke Belanda atau ke Eropa untuk mendapat pendidikan tingginya, terutama dalam hal ini fokus kita adalah pendidik para arsitek, sehingga pendidikannya adalah pendidikan arsitek. Dari sini kita bisa pelajari bahwa dengan pendidikan Belanda, maka logika berpikirnya atau logika materi-materi kuliahnya adalah materi-materi tentang atau yang disusun berdasarkan sistem pendidikan di Eropa. Sistem pendidikan di Eropa, sependek pengetahuan saya juga mengkira-kira karena belum melakukan penelitian yang cukup detail, tapi diduga dasar berpikirnya adalah pada dasar berpikir yang dikembangkan sejak masa-masa Renaissance. Mungkin silakan dicek aja pendidikan arsitek, pendidikan formal arsitek pertama di dunia di mana dan masanya apa. Sepeda pengetahuan saya sih di masa-masa Renaissance. Dan masa Renaissance itu kan masa yang mencoba melihat kembali, terutama di arsitektur, melihat kembali arsitektur dari masa Romawi dan Yunani yang dianggap sebagai akar pemikiran atau akar bisa dikatakan filsafat dan kehidupan dasar orang Eropa, mengolah kembali pemikiran yang terjadi di masa-masa sebelumnya.
sehingga di Renaissance kemudian tulisan Vitruvius kemudian diinterpretasi ulang dan segala macam itu yang kemudian menjadi dasar berpikir arsitekturalnya. Dalam trilogi Vitruvius, Firmicus, Utilitas, dan Venustas, itu jelas sekali dinyatakan atau yang dianggap sebagai karya arsitektur adalah yang punya kegunaan, punya kekuatan, kegunaan, dan keindahan. Di situ dasarnya. Oke. Lalu perkembangan selanjutnya, kalau kita kembali ke masa-masa ketika para arsitek Belanda mendapat pendidikan tingginya di negara Belanda, masa situ sudah mulai masa-masa modern. Artinya masa modern itu apa? Masa yang secara arsitektural sangat berpengaruh terhadap hasil industri. Jadi masa modern diawali ketika hasil-hasil industri mempengaruhi cara berpikir, cara berarsitektur, mudahnya seperti itu. Penemuan mesin uap benar-benar merombak cara hidup masyarakat Eropa pada saat itu. Itu juga mungkin akan menjadi bahasan tersendiri. Apa perbedaan utama secara kehidupan yang kemudian mempengaruhi arsitekturnya juga. Nah, di Nusantara, katakanlah di Asia secara umum, dengan apa yang terjadi di Eropa, penemuan mesin uap benar-benar kemudian memicu perkembangan industri, sehingga ada revolusi industri pertama ketika masa itu. Dan efeknya adalah arsitektur menjadi produk atau menjadi katakanlah bergantung pada hasil industri. Puncaknya adalah ketika arsitektur sedemikian efektif, sedemikian efisien dan fungsional. Itu yang kemudian menjadi dipahami sebagai arsitektur modern. Tapi sebelum itu ada tahapannya, bagaimana kemudian arsitektur berkembang atau bertransformasi dari masa yang Renaissance, katakanlah, yang mencoba melihat klasiknya lagi, sehingga ada neoklasik dan segala macam, ada neogotik dan segala macam, berubah menjadi arsitektur modern. Ada proses transformasi yang itu juga menjadi unik. Dan sependek yang pernah saya baca dan saya ulas, ketika masa arsitek Belanda itu mendapat pendidikan tinggi adalah ketika masa transformasi, masa transisi dari arsitek yang masih berpikir klasik ke dalam arsitektur yang modern yang seperti kita lihat sekarang ini. Jadi unsur klasiknya masih ada sedikit, ornamen juga masih diterima, tapi dengan metode industri, sehingga kemudian muncul kerajinan, craftsmanship, ada proses tangannya juga dalam proses perkembangan membuat arsitekturnya. Jadi tidak sepenuhnya mesin. Masa transisi ini yang kemudian menarik dan menjadi dasar berproses berarsitekturnya. Apa yang kemudian didapat oleh si arsitek Belanda dalam proses pendidikannya, itu yang kemudian coba diterapkan oleh mereka ketika mereka berarsitektur di Hindia Belanda, di tanah Hindia Belanda. Mereka masih
menerima unsur-unsur klasik. Dalam hal ini mereka belajar klasik Nusantara, sehingga beberapa ornamen baik di karyanya Cyprus, karyanya kemarin kita bahas karyanya Schumacher, itu kita masih melihat bahwa kedua arsitek ini benar-benar belajar atau melihat ornamentasi di percandian sebagai titik arsitek klasik versi Nusantara, katakan seperti itu. Lalu mengapa arsitek Belanda yang kemudian diulik atau dilihat? Kalau kita geser sampai ke masa sekarang, apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari pada masa ini adalah materi-materi yang sangat berjarak dengan arsitek tradisional, arsitek vernakular, atau katakanlah untuk memudahnya, arsitek yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita dalam pengertian yang materialnya adalah material organik dan segala macam. Kita mendapatkan pendidikan atau mendapatkan pengajaran di bangku kuliah sangat berjarak dengan itu. Dan itu menurut hemat saya seperti yang terjadi atau yang dialami oleh arsitek Belanda. Mereka berjarak dengan apa yang dihadapi di tanah Hindia Belanda. Dan yang mungkin bisa kita pelajari, kita dalami adalah bagaimana kemudian si arsitek Belanda itu belajar tentang kekayaan yang ada di Hindia Belanda. Itu concern saya. Concern saya adalah bagaimana mereka belajar dari satu-satu. Coba ulas satu persatu. Dari Maclengpon di awal-awal karya-karyanya masih sangat European style. Mungkin tidak sampai ke Empire style apa yang dilakukan di masa awal warga Eropa berkoloni membentuk kotanya, tapi sudah mulai masuk ke Indis, artinya arsitekturnya sudah mulai beradaptasi dengan iklim tropis lembab di Nusantara. Namun pada perkembangan selanjutnya, Maclengpon belajar banyak tentang kekayaan arsitektur Nusantara, terutama di Jawa, justru dari kompleks percandian yang ada di Trowulan. Jadi benar-benar nyebur sampai ke klasik percandian masa Majapahit, dan itu kemudian merombak cara berpikirnya sampai pada titik yang Maclengpon mengatakan bahwa asal usul arsitek Jawa itu adalah tendanya. Jadi ya, bentuk awalnya adalah tenda yang kemudian dikembangkan, dan puncaknya adalah karya di Gereja Posarang. Itu puncak eksplorasi dari Maclengpon. Di sini saya coba melihat sosok Maclengpon bukan pada hanya satu titik di Posarang, tapi bagaimana prosesnya, bagaimana proses bertransformasinya, bagaimana proses belajarnya. Hal yang sama juga terhadap Karsten dengan karya Sopokarpi, Karsten dengan karya perancangan kawasan Ijen di Kota Malang, atau kemudian sebelumnya di New Candi di Semarang, atau perbaikan kampung di Melaten, adalah usaha-usaha Karsten untuk memahami kehidupan warga atau kehidupan masyarakat
yang ada di Hindia Belanda. Kekuatan Karsten adalah dia benar-benar bisa memahami kehidupan keseharian. Mungkin tidak sampai pada belajar ke percandian seperti rekannya Mark Langford, tapi memahami kehidupan keseharian warga pribumi yang kemudian diwujudkan dalam karya-karyanya, baik kampung maupun pasar dan segala macam. Detail-detailnya benar-benar memahami kehidupan keseharian. Di beberapa karya pasar yang dirancang oleh Thomas Karsten, detail-detail meja untuk para penjual itu memperhitungkan atau memperhatikan bagaimana para penjual itu meletakkan barang dagangannya ketika mereka memanggul bahan jualannya, lalu diletakkan di atas meja. Itu yang detailnya. Perhatian yang sangat detail ini yang menurut saya luar biasa. Bagaimana Karsten tahu persis perilaku para penjual di pasar tersebut. Pembagian los basah, los kering juga sangat rapi, sehingga pasar tradisional yang dulunya kumuh itu yang terjadi di beberapa tempat. Dan masa Hindia Belanda, sependek pengetahuan saya, itu meletakkan atau merancang pasarnya bukan pada tempat-tempat yang sama sekali kosong, tapi sudah ada pasar kemudian diperbaiki, fungsinya disempurnakan lagi. Itu yang kemudian dilakukan Karsten. Studinya adalah sampai studi pada bagaimana si penjual ini melakukan perilaku jual belinya, tidak hanya jual beli tapi bagaimana saat meletakkan barangnya dan segala macam. Itu yang menjadi perhatian dari Thomas Karsten. Dan banyak lagi arsitek Belanda yang kemudian mengeksplor. Memang kemudian ada di sisi lain yang perilakunya atau berarsitekturnya memposisikan diri benar-benar sebagai penguasa. Tapi kalau diperhatikan memang itu tuntutan dari bangunan. Contoh apa yang dilakukan Cyprus terhadap karya-karya kantor DJB atau yang sekarang kita kenal sebagai Bank Indonesia. Bangunan ini sangat anggun, sangat megah, bahkan di beberapa tempat di Jakarta, Semarang, Surabaya, kantor DJB sangat monumental. Menurut hemat saya, yang dilakukan Cyprus kenapa memilih pendekatan yang monumental? Ya karena memang DJB ditempatkan sebagai sebuah monumen, sebagai identitas kekuasaan Hindia Belanda, terutama di bidang moneter, di bidang keuangan. Memang perkembangan selanjutnya memang kemudian DJB menjadi bank sentral, katakanlah seperti itu. Dan kemudian memang ketika masa kemerdekaan juga menjadi BI, Bank Indonesia, yang memang menjadi bank sentral. Sehingga image keuangan sebuah pemerintahan dimunculkan di dalam karyanya. Itu yang kemudian mengapa Cyprus kemudian memilih atau menempatkan bangunan yang sedemikian anggun, ornamennya juga cukup detail. Kemudian meskipun kemudian ada kritik yang cukup keras dari Schumacher maupun oleh Gerlach bahwa
apa yang ditempatkan, ornamen-ornamen yang ditempatkan oleh Cyprus tidak pada tempat semestinya. Cyprus hanya mengambil ornamen tapi tidak melihat nilai filosofisnya. Tapi urusan yang berbeda. Artinya Cyprus mencoba meletakkan ornamen tersebut untuk memunculkan kesan megah dan mewah, seperti halnya image sebuah kantor atau sebuah bangunan bank. Jadi proses pembelajaran arsitek Belanda itulah yang kemudian menjadi menarik untuk diulik lebih lanjut, supaya ini yang mungkin perlu digarisbawahi, supaya kita bisa melihat atau belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh arsitek Belanda. Kondisi kita pada masa sekarang, seperti tadi yang saya ungkap, sangat berjarak dengan apa yang dilakukan oleh para tukang-tukang tuwo, atau kalau di Bali dikenal dengan undagi. Kita ilmu kita atau pengajaran kita tidak menyentuh pada level, atau tidak menyentuh, bahkan tidak belajar tentang apa yang dilakukan para undagi, karena sistem pengajarannya bukan seperti itu. Itu yang kemudian dikritik oleh Prof. Yosef. Kita sangat berjarak, tapi kemudian apa yang kemudian bisa dilakukan dengan modal pemahaman kita, ya belajar dari apa yang dilakukan oleh arsitek Belanda. Bagaimana arsitek Belanda itu belajar dengan modal yang mungkin mirip dengan apa yang kita punya sekarang. Di sisi lain, ini adalah sebuah proses atau meletakkan pelajaran atau mata kuliah sejarah dalam konteks yang mempengaruhi proses desain. Jadi mata kuliah sejarah di dalam arsitektur bukan hanya sekedar menghafal masa-masa modern, masa-masa Renaissance, kapan itu gotik muncul, siapa tokoh arsitek gotik dan segala macam, arsitektur gotik dan segala macam. Bukan pada itu, tapi bagaimana pendekatan itu. Saya lebih suka menggunakan kata pendekatan daripada style atau gaya. Bagaimana pendekatan itu muncul, apa latar belakang arsitek modern yang terjadi di Eropa. Tadi sempat diungkap bahwa latar belakangnya adalah adanya revolusi industri yang kemudian merombak cara berarsitekturnya. Plus lagi kemudian ada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua yang benar-benar harus berubah. Berarsitekturnya harus berubah karena kondisi keuangan, kondisi politik dan segala macam. Jadi arsitektur sangat tanda kutip ya, rentan terhadap isu-isu yang di kehidupan atau aspek-aspek kehidupan lainnya, terutama di keuangan. Dan ketika bicara keuangan dalam pengertian luas ya, keuangan dalam pengertian luas itu sangat berpengaruh terhadap politik. Bahkan kemudian arsitektur juga bisa menjadi tanda kutip alat politik, alat manifesto dari sebuah politik. Oke, kita kembali ke pembelajaran. Jadi modal dasar yang dipunya oleh arsitek Belanda, hemat saya tidak lebih dengan apa yang kita punya pada masa sekarang, atau apa yang kita lakukan sekarang dengan sistem pendidikan, dengan materi yang kita punya, adalah hasil pendidikan masa-masa modern, pendekatan industrial, keteknikan. Itu yang kemudian juga dikritik oleh Mangunwijaya, bahwa arsitektur lebih mengutamakan keteknikannya, kalau kemudian sebenarnya ada sisi lain dari arsitektur
yaitu tentang spiritualitas, tentang sosial, tentang budaya dan sebagainya. Dan di beberapa bahasan luar ada yang kemudian mencoba melakukan seperti yang dilakukan Mangunwijaya, menunjukkan istilah lain. Kalau Mangunwijaya dengan Wastu Widianya, David Crowell, sebagai pengetahuan saya, memunculkan arsitektur, bukan tak, bukan mendasarkan pada tekne, tapi tik. Intinya sama, mencoba meletakkan arsitektur pada posisi keseimbangan, bukan hanya sekedar tekniknya, keteknikannya saja, tapi ada aspek yang lain. Dan arsitek-arsitek Belanda, meskipun sistem atau pembelajaran mereka lebih kepada keteknikan, tetapi mereka bisa menemukan aspek lain dari kekayaan di Hindia Belanda. Dan proses pembelajaran ini yang menurut saya penting untuk kita pelajari dan kemudian kita coba transformasikan, kita coba terapkan di masa sekarang dengan mungkin tidak sepenuhnya tepat, tidak bisa kemudian kita kopas, kita copy paste apa yang dilakukan oleh McClellan, apa yang dilakukan oleh Thomas Carsten dan tokoh-tokoh lainnya terhadap kasus-kasus arsitektur masa sekarang. Tapi minimal mindsetnya, pembelajarannya itu yang bisa kita coba pelajari lebih lanjut. Bukan hanya sekedar menerapkan apa yang telah kita dapat, tapi bagaimana apa yang kita dapat di bangku kuliah, apa yang kita pelajari selama ini diletakkan atau didialogkan dengan kenyataan di lapangan. Kita datang bukan sebagai maha tahu karena kita sudah sarjana atau kemudian menjadi sudah punya registrasi arsitek, lalu kemudian mendiskreditkan apa yang dilakukan oleh para undagi. Memang saya bukan seperti itu, karena dari karya-karya nenek moyang kita bisa banyak belajar juga. Di sini apa yang diungkap Pak Eko Prawoto, kerendahan hati untuk mau membuka diri terhadap apa yang ada di lapangan. Dan arsitek Belanda melakukan itu gitu. Meskipun mereka datang sebagai penguasa dari Thomas Carsten, bahkan dari pemerintah, dari sudut pandang pemerintah. Itu kenapa juga saya menduganya itu yang menjadi perdebatan antara Carsten dan McClellan. Carsten harus atau menempatkan diri sebagai wakil dari pemerintahan, sehingga keputusannya, cara berpikirnya berkonsekuensi, berseberangan dengan rekannya. Yang bahkan Carsten berangkat ke Hindia Belanda juga karena McClellan, dan akhirnya mereka pecah kongsi. Tapi Carsten mau belajar tentang kehidupan keseharian, bergaul dengan masyarakat. Yang tercatat memang bergaul dengan bangsawan yang di Solo. Tapi hemat saya, keseharian Carsten pasti juga bergaul dengan masyarakat pada umumnya. Karena tanpa itu saya yakin tidak akan ada atau tidak akan muncul karya pasar, baik pasar Johar, Jatingaleh,
kemudian ya, itu yang kemudian dipelajari atau dilakukan, yang kemudian juga terjadi oleh di pasar Cinde di Palembang. Kedekatan dan kedetilan itu yang bisa kita coba atau kita pelajari lebih lanjut, bukan pada wah itu kan Belanda, itu kan penjajah, bukan pada itunya, tapi bagaimana mereka mereka mau belajar. Itu yang buat saya catatan pentingnya, mau belajar dari kekayaan yang ada di Nusantara, membuka hati, membuka pikiran bahwa ini bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan, bukan hanya dimanfaatkan dalam konotasi negatif, tapi bisa dikembangkan untuk untuk didesain selanjutnya. Karena apa yang kita lihat sekarang di arsitektur masa lampau kita dalam wujud rumah-rumah adat itu juga sebuah proses, pasti hasil proses panjang, sebuah proses trial dan error, dan kita tidak perlu mengulang proses trial dan error itu. Kita tinggal mempelajari apa yang sudah dilakukan, membaca bayar dulu. Itu yang dipahami oleh almarhum Pak Galih Wijil Pangarsa, membaca arsitektur Nusantara. Tidak hanya membaca, memahami dalam proses membaca dan mendengar. Kalau mungkin saya mendengar, bagaimana mendengar arsitektur Nusantara aspek lain, tapi sekilas adalah kita tidak hanya mengandalkan visualnya saja, tapi kemudian memahami ruang, mendengarkan masyarakat ketika mereka berperilaku atau mereka berkehidupan. Proses mendengarkan itu perlu proses kerendahan hati. Membuka telinga bukan berarti kemudian memaksakan kehendak kita, tapi menurunkan ego kita, kemudian mendengarkan apa sih yang dipahami masyarakat, apa yang dilakukan masyarakat. Tokoh-tokoh, beberapa tokoh, saya tidak bisa mengatakan semua tokoh arsitek Belanda melakukan itu, tapi minimal arsitek-arsitek Belanda yang saya coba sodorkan di materi kuliah arsitektur Nusantara, mereka mendengarkan kekayaan arsitektur itu, dan proses itu yang kita bisa coba pelajari, proses itu yang kemudian kita bisa olah, proses itu yang kemudian bisa kita lakukan kembali. Pembelajaran terhadap arsitek Belanda bukan berarti kemudian kita memuja mereka, bukan, dan mendiskreditkan arsitek lokal. Saya rasa bukan itu. Arsitek lokal juga banyak juga yang berhasil mendengarkan, berhasil melakukan atau mengembangkan arsitek lokal kita yang kemudian disebut dengan arsitektur Nusantara. Itu yang menjadi garis bawah dari Prof. Yosef Priyotomo, bahwa arsitektur Nusantara adalah sebuah pengetahuan, adalah sekumpulan pengetahuan arsitektur yang lian dalam pengertian yang perspektifnya berbeda. Jadi dengan perspektif berbeda bukan berarti kemudian kita mengesampingkan apa yang kita sudah punya. Bagaimana kemudian apa yang kita punya, modal pengetahuan arsitektur yang kita punya, yang kita pelajari selama ini di kampus, mampu berdialog dengan pengetahuan yang ada di lapangan, pengetahuan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Itu yang jauh lebih penting buat saya. Dialektika, dialog dalam pengertian bukan
dialog yang melemahkan di satu sisi, tapi dialog yang setara, yang kemudian kita bisa menemukan, bersama menggali lebih jauh. Kemudian ada yang menyatakan apa arsitek tradisional atau arsitek vernakular itu kan hidup di masa lampau. Kita tidak mungkin lagi hidup atau tinggal di rumah gadang, tidak lagi bisa hidup di rumah joglo tanpa ada kamar mandi dalam, tanpa ada aircon, AC. Esensinya bukan pada situ. Itu yang kemudian bisa kita pelajari, kita pahami lebih mendalam apa yang dinyatakan oleh Silaban. Kita tidak perlu meniru-niru bentuk dari arsitektur Jawa, arsitektur Minang, arsitektur Batak, tapi cari esensinya, cari yang pas dari apa yang telah dilakukan oleh arsitektur masa lampau kita, apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita gitu. Nenek moyang kita berproses, bertransformasi yang terus menerus dan jangka panjangnya cukup lama. Saya yakin apa yang kita lihat sekarang adalah puncak dari proses yang panjang tersebut. Proses adaptasi terhadap lingkungan itu kan berbeda. Suhu udara sekarang itu hampir, ada penelitian mengatakan setiap tahun itu naik 0, sekian derajat Celcius. Sehingga hari ini tanggal 12 April BMKG mengeluarkan warning akan terjadi panas ekstrim. Dan itu yang tidak pernah temui di 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Oke. Memang terjadi perubahan, tapi jangan lupa bahwa apa yang dilakukan nenek moyang kita juga sebuah proses adaptasi, sebuah perubahan yang terus menerus, yang kita sebenarnya tidak perlu untuk kemudian menghentikan, memfreeze apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kita bisa melanjutkan tradisi itu. Itu sih sebenarnya asal kata tradisional, kan tradisi adalah sebuah perubahan yang terus menerus yang dilakukan secara kontinu dengan dasar atau dengan pegangan atau benang merah tertentu. Ada kesinambungan. Apa yang bisa kita lakukan dengan kesinambungan di arsitektur? Ya iklim kita, iklim tropis lembab kita adalah sebuah kesinambungan yang terus menerus terjadi. Ya, dari tahun ke tahun ya keadaannya gini, kita hanya menerima musim panas dan musim penghujan, musim kemarau dan musim penghujan. Aspeknya, pengikatnya ya itu gitu loh. Itu yang kita coba atau kita bisa menjadi pegangan, bagaimana tropikalitas. Schumacher bicara tentang tropikalitas. Dan materinya juga arsitek lokal juga banyak bicara tentang tropikalitas. Bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan, bukan ya sudahlah pasang aja AC kan selesai, pasang 1 PK 2 PK, kayaknya tidak bijak kemudian meletakkan dan menyelesaikannya secara teknologi yang dampak selanjutnya yang justru tidak baik, tidak sesuai lagi dengan kondisi alam kita. Oke, mungkin itu yang menjadi dasar, dan proses ini akan berlanjut. Tetap saya akan melanjutkan proses pencarian bagaimana arsitek Belanda itu belajar, bagaimana arsitek Belanda itu beradaptasi dengan kondisi di iklim atau di tanah Hindia Belanda, sampai pada sebenarnya ketika di Belanda mereka belajar apa sih, atau ketika mereka melakukan atau ketika mereka mendapatkan pendidikan tinggi di Belanda,
arsitektur apa yang sedang berkembang. Katakan arsitektur modern versinya siapa? Apakah versi yang dikembangkan oleh Walter Gropius dan kawan-kawan dengan akarnya Peter Behrens, atau yang lainnya? Karena itu yang akan membedakan pendekatan pemahaman arsitekturnya, dan itu yang buat saya menarik, menempatkan kesejarahan bukan pada freezing time di masa lampau, tapi kemudian bisa berpengaruh terhadap masa sekarang atau bisa mempengaruhi proses desain. Oke, saya sudah sampai kampus 40 menit dari awal saya ngomong sampai sekarang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di ocehan berikutnya.